Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Banjir bandang menerjang rumah warga di Desa Selat Karangasem. 1 orang korban hanyut ditemukan meninggal dunia. Polisi menangkap seorang tersangka pencabulan anak di bawah umur di Kecamatan Tejakula, Buleleng. Warga Desa Adat Padang Bulia, Kecamatan Sukasada, Buleleng, kembali melaksanakan tradisi Ngigel Desa, serangkaian upacara Gusabe Sarin Tahun. Banjir bandang menerjang rumah warga di Desa Selat, Kecamatan Selat Karangasem pada hari Senin pagi kemarin. Banjir bandang antara lain menerjang rumah warga bernama I Gusti Ngurah Suparta. Saat kejadian, seluruh anggota keluarganya sedang berada di dalam rumah. Gusti Ngurah berusaha menyelamatkan istri dan 3 orang anaknya. Namun malang, 2 orang anaknya yang berusia 11 tahun dan 9 tahun tidak berhasil diselamatkan karena terseret banjir. Korban I Gusti Ayu Pratnya yang berusia 11 tahun ditemukan meninggal dunia di sawah yang terendam banjir. Sedangkan adiknya I Gusti Ngurah Wedana masih dalam pencarian. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu. Ya, nomor 4 ini. Ya, ini. Oh, cowok. Awal kejadiannya dan bagaimana posisinya korban saat itu, Pak? Ya, karena dia kan ditelepon sekitar jam 3.30 sama yang korban ini yang cewek. Terus yang telepon kembali udah tidak aktif HP-nya. Terus yang keluar rumah, terus dicari sama warga yang udah tahu niki, yang duluan yang tetangga niki. Dicari ke rumah, katanya rumah iparnya hanyut gitu. Terus yang tindak lanjuti, terus yang telepon juga Pak Meke, Pak Babin juga berkoordinasi. Terus sampai jam 5 kami belum bisa ke sini karena airnya besar. Ya, airnya besar. Terus sama warga yang cuma bisa di atas ini, di kebun salak ini, melihat-lihat dan manggil-manggil tapi tidak ada yang nyaut. Terus warga pas sudah jam 6 itu pagi berinisiatif untuk mencari ke selatan ya, karena di sini kan mungkin udah pencariannya udah nihil di sini. Terus dicari ke selatan, ternyata ditemukan di sana, udah sekitar 700 meter dari rumah ini. Kondisi meninggal, Pak ya? Kondisi meninggal yang cewek. Terus yang satunya lagi yang masih kecil, yang masih umur 8 tahun belum ditemukan sampai sekarang. Setelah ditemukan di sawah, jasad korban I Gusti Ayu Pratnya kemudian dibawa ke Puskesmas Selat. Hingga hari Senin sore kemarin, pencarian terhadap adiknya masih dilakukan oleh warga dan petugas gabungan. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Hujan deras yang melanda Kabupaten Jembrana, Bali mengakibatkan banjir bandang dan merusak puluhan rumah. Banjir terparah terjadi di lingkungan Biluk Poh Kangin, Kecamatan Mendoyo. Puluhan rumah warga di sekitar Sungai Biluk Poh rusak akibat terjangan banjir bandang. Selain rumah, banjir juga merusak jalan dan tiang kabel PLN. Menurut warga, banjir bandang mulai terjadi pada hari Minggu jam 9 malam hingga Senin dini hari kemarin. Jam 9 mulai air naik, jebol tembok tuh udah mulai dari jam 11. Jadi udah air semua masuk ke kamar. Jam berapa? Kurang lebih sekitar jam setengah 1 tuh udah parah-parahnya kemarin. Yeah. Ini yang terendam apa aja? Terendam kamar semua, terendam pakaian, kasur, ya. Berapa kali ya sudah ada banjir? Kalau banjir yang 3 tahun lalu nggak separah ini, Pak. Ini cuman sekarang nih udah ada
lumpurnya juga. Tahun berapa kemarin, Bu? 2019. Nggih. Nggak, cuman air aja, genangan air aja. Kalau ini udah lumpur aja isinya. Nggih. Batang kayu besar yang dibawa banjir bandang juga menutup jembatan Jalan Nasional Denpasar Gilimanuk. Hingga Senin sore kemarin, sejumlah rumah warga masih tergenang air dan lumpur banjir bandang. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana. Banjir bandang di Sungai Biluk Poh, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Jembrana pada hari Senin pagi kemarin, menyebabkan arus lalu lintas jalur Denpasar Gilimanuk lumpuh total. Kendaraan bermotor dari Gilimanuk maupun dari Denpasar untuk sementara tidak bisa melintas di jembatan. Jembatan penghubung di ruas jalan nasional ini tertimbun material lumpur dan batang kayu berukuran besar. Akibatnya, truk dan mobil pribadi yang hendak ke Gilimanuk maupun ke Denpasar terjebak kemacetan selama kurang lebih 12 jam. Kemacetan kendaraan ini mencapai 15 km lebih. Untuk sementara, semua kendaraan dialihkan melalui kota Singaraja, Buleleng. Ya, untuk pengalihan arus kita sudah menyampaikan kepada masyarakat pada waktu tadi malam untuk mengalihkan arus menuju ke Singaraja. Namun memang ada beberapa masyarakat masih tetap melintas menuju jalur utama Gilimanuk Denpasar. Kemudian setelah kita berikan gambaran di lokasi seperti apa kondisinya, mereka sudah pelan-pelan sekarang sudah beralih ke jalur alternatif. Jadi ini kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, baik itu pengguna dari Denpasar menuju Gilimanuk ataupun sebaliknya, kami menyarankan untuk mencari jalur alternatif yaitu ke Singaraja. Jadi ini yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat sehingga proses nanti pembersihan di sini bisa berjalan dengan lancar dan juga mobilitas dari Denpasar, Gilimanuk dan sebaliknya bisa paling tidak berjalan walaupun mungkin agak sedikit mengular. Ini mulai kurang lebih jam 9.10-an dah, jam 10 malam sampai hari ini ya nggak bisa lewat dah. Karena apa itu Pak? Itu karena banjir bandang mungkin kiriman dari gunung. Jembatannya agak miring udah, di samping itu udah ketutup kayu gitu. Nggak bisa lewat ya jadinya. Sekarang Bapak ini gimana solusinya Pak? Menunggu apa putar balik Pak? Ya menunggu dulu sampai sore, kalau nggak bisa baru putar balik. Hingga Senin sore kemarin, petugas gabungan masih berusaha menyingkirkan material banjir bandang yang menutupi jalan di jembatan Biluk Poh. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana.